Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,10%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis di 0,51% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 26.798. Ya, bisa dibilang ini artinya Bitcoin daily close di bawah dari 27.000 dengan signifikan. Artinya ya ini satu lagi support yang jebol, tapi not bad ya, karena kemarin Bitcoin nge-wick cukup dalam sampai ke daerah 25.800-an. Penyebabnya apa nanti kita bahas di belakang. Untuk Ethereum dia meningkat dengan lumayan di 2,16% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1.806. Untuk BNB dia meningkat sebesar 1,47% di angka 309. Untuk XRP dia meningkat sebesar 2,10% di angka 42 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 3,10% di angka 36 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 1,9% di angka 0,072. Solana dia meningkat sebesar 4,75% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka $20 lebih 98 sen. Ini yang cukup signifikan pada hari ini ya. Untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 3,27% dan sekarang trading di angka 85 sen. Ya, jadi overall pada hari ini kecenderungannya ada sedikit bounce ya. Nah, untuk economic calendar kita bisa lihat ya, sesuai dengan pembahasan kemarin, hari ini nggak ada yang terlalu penting ya. Ada data, tapi cenderung bintang 2 dan bintang 1 saja dari US. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok kita bisa di sini lebih parah lagi, nggak ada event sama sekali ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini dan besok ya. Biasalah, ini weekend. Weekend biasanya nggak ada data terlalu penting dan lack in volume untuk cryptocurrency market dan ya karena market-market lain juga tutup ya. Oke, sekarang kita akan geser ke newsnya. Nah, news ini adalah pembahasan kita dari kemarin-kemarin, yaitu adalah WMA 200 di ya lagi-lagi weekly ya. WMA, Weekly Moving Average 200. Jadi kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest karena sesuai dengan pembahasan kita, MA 200 itu ada di angka 26.110-an ya. Nah, kemarin mencapai di angka 25.800. Artinya dengan jelas itu sudah terjadi retest, bahkan wicknya lumayan dalam dari situ ya. Tapi untungnya kita bisa dengan jelas setelah dia ke situ dia terpantul ya. Itu berita bagusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bisa benar-benar mulai menjadi support atau tidak? Karena kalau kita lihat di sini ya, di sekitar 2023 awal ini sempat menjadi resisten ya, beberapa kali dalam 2 minggu mereject Bitcoin ya. Nah, setelah itu dia terjadi lagi suatu koreksi, dia ke bull support band ya minus 20%-an, baru pump nembus MA 200. Nah, sekarang apabila ini bisa membuktikan bahwa ini sekarang berubah jadi suatu support. Nah, ini kemungkinan besar bisa menjadi suatu TA yang bagus untuk Bitcoin ya. Jadi dia mulai bisa menyiapkan untuk rally ke atas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu analisa di Twitter. Tadi ketukar sedikit ya, harusnya kita bahas dulu newsnya, tapi nggak apa. Jadi sekarang news dulu sebelum kita masuk ke TA. Untuk news kita bisa lihat, ini mungkin salah satu juga penyebab kenapa kemarin Bitcoin weeknya lumayan dalam ya. Selain dari indeks dolar yang naik, ternyata Binance announce bahwa mereka akan keluar dari Kanada karena regulatory tension. Ya, jadi intinya mereka keluar dari Kanada karena regulasinya akhirnya kasarnya ya tidak cocok, menyebabkan mereka harus cabut supaya tidak terjadi permasalahan regulasi. Cukup disayangkan ya. Kalau lo lihat di Twitternya salah satunya adalah karena ada sentimental karena si ya CZ itu sempat tinggal cukup lama di Kanada ya, bahkan kayaknya sampai sekarang masih punya paspor Kanada. Ya, jadi intinya sangat disayangkan dia harus keluar dari Kanada. Jadi sepertinya ya narasi ya bahwa bull run kali ini akan dimulai dari Asia semakin besar karena negara-negara di West atau di Barat semakin banyak yang kesannya melepaskan kripto dan cenderung malah membuat regulasi yang menyusahkan. Ya, jadi ya bisa dibilang Raoul Pal semakin benar nih ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya dan selanjutnya kita akan geser ke technical analysis seperti biasa. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kemarin cukup bikin deg-degan. Weeknya mencapai di angka 25.822 ya. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit kedua secara spot,
harusnya udah kena ya, kalau lu pasang tapi. Nah, yang sekarang menjadi masalah apa? 27.000. Ini mulai menjadi apa? Mulai menjadi resisten sayangnya ya, karena kemarin dia gagal untuk reclaim dan gagal untuk daily close di atas dari 27.000. Ya bisa dibilang PR-nya gagal sih ya, PR-nya gagal. Tapi kalau kita ngeliat ini ya lumayan lah, minimal dia nggak sampai jebol weekly. Nah yang sekarang menjadi support jelas adalah bukan bull support band, tapi Bollinger Band ya. Lebih tepatnya Bollinger Band di bagian di sini, lower bandnya ya. Nah jadi sih kalau gua harapannya ya, semoga saja ini bisa membuat para bears cenderung cenderung takut, jadi nggak berani nge-short lagi, sehingga bisa pelan-pelan Bitcoin mulai rally lagi dan menembus 27.000. Karena sekali lagi seperti yang gue bilang, MA200 ini sangat penting ya, jadi jangan sampai tembus. Nah buat mungkin lu yang nggak kebayang MA200 ya, sebenarnya udah di sini tadi ya, tapi nggak apa. Kita lihat di chart kita ya, MA200 itu sekarang ada di angka sebentar, MA200. Oh, ini monthly, salah, weekly. Nah, kalau kita di sini MA200 ada di angka 26.111. Nah, kemarin dengan jelas ini sudah kena retest. Jadi buat lo yang pasang buy limit harus sudah kena. Nah, ini sangat penting untuk dipertahankan karena sekali lagi, kalau ini tembus, ini PR-nya makin panjang untuk Bitcoin. Apalagi seperti yang gue sudah bahas dari DCWT sebelum-sebelumnya, kita tahu bahwa Amerika Serikat kemungkinan besar akan kena resesi. Jadi PR-nya gue udah bahas ya. PR-nya kita harus rally setinggi mungkin, secepat mungkin sebelum ada resesi ya. Jadi rally secepat mungkin ya, rally secepat mungkin. Supaya andaikan terjadi resesi, dia drop lagi aman, masih ada EMA 200, masih ada bull support band. Nah, Bang, kalau sampai nih, Bang, weekly close di bawah dari EMA 200 masih ada support lain nggak sih yang penting? Ada. Support lain yang penting adalah MA20 atau lebih tepatnya ya, biar lebih bagus kita bahas kalian bull support band. Nah, bull support band itu sekarang ada di angka sini ya. Bull support band itu ada tepatnya di angka, sebentar, biar gampang kita hide dulu si Bollinger Band ya. Jadi untuk bull support band itu ada di 24.675 sampai 25.340 di sini tepatnya ya. Nah, jadi andaikan amit-amit terjadi weekly close di sini, masih ada support penting juga di sini ya. Buat lo yang nggak tahu, bull support band ini adalah suatu indikator apakah kita dalam bear market atau bull market. Saat dia menjadi support, otomatis kita dalam bull market ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ini penyebab utama menurut gua yang membuat Bitcoin kemarin drop dengan cukup signifikan ya, walaupun akhirnya bisa lumayan recover. Karena ya 100,99 masih menjadi support yang lumayan menyebalkan, memantulkan indeks dolar, dan daily closing kita bisa lihat di atas dari MA50 dan juga di atas dari 102,05 ya. Jadi ya kita bisa lihat tentunya risk on asset semua kebakaran. Nah, jadi kurang lebih itu dia penyebab utamanya ya. Nah, semoga saja momentumnya nggak terus berlanjut, karena kalau terus berlanjut bisa bahaya untuk risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Nah, buat lo yang sudah akumulasi nih Bitcoin di angka 15.000, 20.000, dan seterusnya, yang ikutin DCWT terus, kemungkinan besar sudah punya banyak BTC, Ethereum, dan berbagai macam posisi spot lain. Buat lo yang mencari hardware wallet, ya gue bisa sarankan Encrypt, ya, karena Encrypt ini adalah authorized reseller, di mana semua ya hardware wallet mereka ini langsung kerjasama dengan para pembuatnya. Ya, jadi nggak ada tuh namanya kena lagi tipuan. Hardware wallet murah yang ujung-ujungnya lu dikuras dananya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sebelum kita lanjut kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT.
Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada 10 dolar USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasnya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama sayangnya daily close di bawah. Lalu untuk buy limit kedua, kemarin buat lo yang pasang di 26.111 harusnya kena target ya. Dan buat lo yang pasang di ketiga otomatis belum kena ya. Jadi untuk sekarang yang masih bisa kita pasang buy limit adalah di EMA 200 weekly, yaitu di 26.111 dan juga di 24.495. Jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 26.969 atau kalau dibulatkan ke 27.000. Maka dari itu, lo kemungkinan besar sudah punya posisi short sekarang ya. Nah, posisi short ini bisa kita target TP di mana? Target TP-nya boleh kita pertimbangkan di MA 200 weekly yang sudah kita bahas tadi, yaitu tepatnya di harga 26.111 ya. Jadi itu untuk posisi short di Bitcoin. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 26.111, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 27.000. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, perbedaannya Ethereum dia berhasil bertahan di atas dari buy limit pertama dia, yaitu di 1.780, berbeda dengan Bitcoin ya. Nah, jadi untuk Ethereum buy limit pertama di 1.780, buy limit kedua di 1.705, dan buy limit ketiga kita di 1.660. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1.780 sebagai support. Maka dari itu, lu sudah punya posisi long harusnya ya. Sekarang sudah dalam keadaan sedikit profit, tapi masih jauh dari target TP ya. Target TP yang konservatif bisa di EMA 20, target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA 50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi long di Ethereum. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2, boleh di EMA 20, boleh di EMA 50. Yang penting terjadi konfirmasi, lu boleh pertimbangkan untuk buka posisi short. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 1.780. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk posisi spot pertama atau buy limit pertama sudah jebol, kedua juga jebol. Untungnya ketiga berhasil menahan harga Polkadot.
ya. Jadi sekali lagi yang sekarang masih tersisa adalah buy limit ketiga di angka $5 lebih 17 sen, ya. Itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di $5 lebih 17 sen. Maka dari itu kemungkinan besar lo sudah punya posisi long di sini dengan ya sekarang harga running profit yang lumayan. Nah, target TP-nya jelas di $5 lebih 40 sen. Tetapi nih, buat lo yang sekarang sudah merasa, bang udah cukup lah ya, siapa tahu nih takutnya nggak kena, boleh TP duluan. Karena gue udah cukup sering bilang juga ya, buat lo target TP misalkan $5.40, lo mau turunin dikit, boleh sebenarnya. Itu sedikit lebih konservatif ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di $5.40 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka $5 lebih 17 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia berhasil reclaim lagi buy limit kedua dia ya. Jadi buy limit pertama kan tembus, buy limit kedua sempat tembus, tetapi kemarin dia rally lagi sehingga daily close di atas dari 36 sen. Jadi untuk sekarang yang masih aktif adalah buy limit kedua dan buy limit ketiga kita untuk posisi spot. Untuk posisi future, sayangnya ya kemarin tidak terjadi retest kedua di EMA 200. Jadi ya kita nggak kena target TP. Ya tapi nggak apa, kadang-kadang kalau belum rezeki ya jangan dipaksakan juga ya. Nah jadi untuk sekarang setupnya posisi long adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 37 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kemarin lagi-lagi dia retest ke MA 200 di daily ya, artinya dia retest ke buy limit pertama. Jadi untuk sekarang buy limit di Phantom masih utuh. Buy limit pertama di MA 200, buy limit kedua di 34 sen, dan buy limit ketiga kita di 31 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua di MA 200, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di angka 39 sen, atau kalau mau sedikit lebih konservatif ya, boleh pertimbangkan di struktur sini, yaitu di 38 sen. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gue ingatkan, pada hari ini lebih lebih fokus ke TA ya, karena tidak ada economic calendar yang terlalu penting. Dan sekali lagi ya, buat lo yang sudah akumulasi secara spot, tentunya sudah lumayan banyak nih di wallet exchanger. Buat lo yang tertarik untuk punya hardware wallet, gue sangat sarankan untuk menggunakan Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller, di mana ya kita bisa pasti mendapatkan hardware wallet yang asli dan tidak ditemper, sehingga dana kita aman. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.